Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Muhammad Putra Setia. Kali ini bukan tentang vlog family. Gue kayak mau bikin salah satu segmen khusus untuk beberapa hobi gue deh. Ini kan gue sekarang emang bisa lihat di belakang ya. Kemarin sempat ada vlog soal mobil untuk keluargaku ini. Jadi karena dia otomotif dan nama gue Muhammad Putra Setia, bisa dipanggil Emput. Jadi namanya segmen Emput Otomotif. Pas ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang mobil gue lagi di otak-atik kaki-kakinya, velgnya, maksudnya itu kayak shock breakernya ini jangan angkat. Ini jadi namanya kita yang doyan sama mobil. Dulu gue belum sampean lah, cuma lihat-lihatin orang doang modif mobil, tapi kayak pengen deh suatu saat modif mobil sendiri gitu. Cuma karena dulu belum bisa dan sekarang udah bisa nih, ada mobil mainan gua yang sebenarnya mobil keluarga juga. Jadi kenapa mobil keluarga udah jelasin ya sebelumnya. Ini karena tujuan utamanya itu buat nganter anak gua sekolah, dan itu bener ada kejadian istri gua butuh suatu tempat, tapi di waktu yang samaan gua harus nganter Freya sekolah, jadi akhirnya mobil ini bisa dipakai. Namanya orang doyan sama mobil, itu pasti ada yang pengen buat mendekin mobilnya, ceperin mobil, itu udah pasti. Cuma emang jadi masalah kalau gue nyeperin mobil. Pertama ya, ini kan mobil keluarga ya. Jadi kalau mobil gue ceper, pasti shock breakernya, goyangannya tuh nggak enak, keras. Kasian dong keluarga gue sama anak gue kalau dibawa jalan gitu kan. Terus yang kedua, buat masuk ke dalam rumah gue ini, masuk ke dalam komplek ini, jalanannya tuh agak hancur. Ada yang masuk turunannya terlalu tajam, dan pas ke rumah gue ada lagi yang naiknya terlalu tinggi gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau gue ceperin yang ada mobil gue mentok, nggak bisa deh jalan. Jadi gue bingung kan, gimana caranya ya. Dan akhirnya gue nanya-nanya ke teman gue yang ahli-ahli otomotif lah. Ini ada istilahnya, nama teknologi terbaru, nggak baru sih, udah lama. Cuma sekarang tuh lebih canggih, lebih enak dipakai, namanya air suspension. Air suspension ini intinya bisa ngebuat mobil itu ketinggiannya diatur, naik turun, nit gitu. Jadi pada saat pengen ceper, gue bisa ceperin. Pada saat gue pengen melewati jalanan yang agak hancur, jalanan yang agak tinggi, gue bisa naikin. Itu intinya. Dan akhirnya setelah gue konsultasi sama teman-teman gue yang ahli otomotif itu, yang udah pernah pakai juga, akhirnya terpilihlah sama gue air suspension RBFT. Oke, ini dia barang-barangnya udah datang. Ini tuh yang akan ngegantiin shock breakernya. Jadi sistemnya dia tuh bukan per. Sistem dia itu ini sebutannya balon dari karet gitu. Jadi dia bisa diisi angin buat ninggiin jadi gede kan. Terus kalau mau pendekin ya anginnya dikeluarin jadi kecil set gitu. Sistemnya sih kurang lebih kayak gitu ya. Ini tempat buat naruh anginnya. Itu ada kompresornya. Ini ada remote-nya. By the way, buat yang udah nonton video waktu pertama kali gue ambil mobil ini, tahu kan mobil gue sebenarnya velgnya bukan ini. Kemarin udah gue ganti, sebelumnya pakai Zito yang agak hitam warnanya, agak gelap. Sekarang gue ganti ke BC Forge yang silver ini. Soalnya gue emang jujur kurang suka velg gelap. Gue suka banget velg yang terang silver kayak gini. Oke, ini dia mobil gue udah selesai. Ini settingan kalau misalnya gue jalan standar. Dia nggak ceper banget, tapi lebih pendek lah daripada settingan gue yang sebelumnya. Ini sekarang gue bisa atur lewat handphone. Oke, sekarang gue bakalan pendekin mobil gue
posisi paling ambles. Dahsyat ya. Tapi ini nggak bisa jalan, ini buat gaya doang kalau misalnya lagi parkir. Jadi emang ini gue bisa atur lewat HP, ada juga remote-nya di dalam, nanti gue kasih tahu. Dan ini punya 3 setting yang bisa kita save. Ini settingan kalau misalnya gue lagi parkir atau lagi matiin mobil lah. Pulang, nyampe rumah gue langsung turunin kayak gini karena posisi ini nggak ada udara sama sekali di balonnya, di shock breakernya, air suspensionnya ini. Nah kalau misalnya settingan yang lainnya, gue yang pertama itu gue buat yang paling tinggi banget. Yang paling tinggi banget tuh kalau misalnya gue lihat jalanannya ini kayaknya nggak memadai nih, hancur banget nih. Akhirnya gue buat setting di sini. Nomor 1. Ini tinggi banget ya. Terus di setting nomor 2 ini posisi tadi gue pertama jalan datang ke sini. Ini pendek tapi nggak pendek banget. Gue lebih fokusin ini buat di jalan sih. Soalnya ban belakang gue masih agak gasrot, jadi gue fokusin di jalan pakai ini. Nah kalau misalnya jalan cantik itu lagi jalan gaya, gue agak turunin depan belakangnya gitu. Ini belum gue setting pasti sih. Tuh, jadi kita bisa benar-benar pelan-pelan setting. Gue pengennya segini. Cuma ini bannya belum gue ganti. Di jalan masih agak lumayan gasrot yang sebelah kiri belakang. Kayaknya gue harus ganti ban dulu. Jadi sebenarnya kepasang apa aja sih kalau kita pasang air suspensi itu? Yang pertama yang pasti yang kemarin gue kasih tahu itu shock breakernya udah diganti sama air suspension. Terus kalau kita lihat di sini, ayo ikut gue. Kita buka bagasi ya. Ini tuh tempat buat masang ininya, kompresor dan tabungnya. Nih, gak gelap, bentar. Oke, ini dia kompresor dan tabungnya dipasang di sini. Emang ada space yang harus disiapin buat naruh ini. Ini kompresornya RBFT, jadi kompresornya tuh di belakang. Sebenarnya ada yang 2, tapi gue cuma beli 1 aja cukup. Ntar kalau misalnya kurang gue coba lagi, gue tambah lagi. Ini karena gue nggak ada tempat ban serep, jadi ya di sinilah naruhnya. Tapi space-nya masih gede loh, bisa dilihat ya. Ini masih buat naruh koper kecil 1 masih bisa, karena emang alhamdulillah ini space mobil gua ini lumayan bagasinya. Ini kompresornya emang agak lumayan suaranya kalau misalnya dinyalain, tapi dia akan otomatis. Jadi kalau misalnya ditabung udaranya itu udah mulai sedikit, dia ada sensor yang akan otomatis ngisi. Suaranya itu kayak gitu. Ntar gua kasih suaranya kayak gimana. Nah di dalamnya itu yang kelihatan kepasang itu adalah remote-nya. Bisa lihat ya. Nih dia remote-nya RBFT ditempel di sebelah sini karena paling pas lah ya. Ini selain remote-nya, ini lagi gue matiin, jadi dapat remote buat nyalainnya beda lagi. Ini dia, dipencet, nanti dia akan nyala. Nah ini adalah tekanan air suspensi yang ada di depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Oke, jadi kalau gue pencet 1 di sini, dia akan masuk ke preset pertama yang di mobil ini gue bikin jadi paling tinggi. Kedua ini yang buat jalan, ketiga ini jalan cantik yang belum gue preset lagi. Ntar gue preset. Karena ini 4 titik, jadi gue bisa naikinnya sebenarnya masing-masing suspensi bisa. Ini buat naik turunin depan kiri, ini depan kanan, ini belakang kiri, belakang kanan. Tapi gue bisa sekaligus naikin, naik turunin depan sekaligus nih kiri kanannya. Coba deh gue nyalain dulu, agak panas soalnya. Kita mau coba naikin ke settingan preset yang kedua yang biasa gue pakai jalan. Tinggal pencet sekali, dia akan otomatis menyesuaikan tekanan udaranya sesuai preset kita. Emang nggak akan selalu sama karena namanya udara naik turun ya, tapi kan bedanya tipis banget, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini settingan gue, yang depan lebih pendek, yang belakang agak lebih tinggi, soalnya yang belakang itu agak gasrot. Jadi gue segini dulu, ntar gue bakal ganti ban supaya nggak terlalu gasrot lagi. Oke, ini gue balikin ke posisi gue paling pendek. Kalau misalnya berhenti, tuh dia akan turun, keluar angin semuanya. Ingat ya, ini gue tuh nggak bisa jalan posisinya. Jadi intinya ini adalah posisi di mana air suspensinya 0 udaranya, ban semua mentok fender semuanya. Kalau kalian dengar, coba gue matiin suara AC ya. Inilah suara di bagian dalam kalau misalnya kompresornya bunyi. Kalau misalnya kita sambil dengerin musik
sih nggak bakal terlalu kedengeran ya. Tapi kalau misalnya nggak, lumayan lah kedengerannya. Kita dengerin langsung pas lagi bunyi di bagasinya ya. Ini dia. Ini dia bunyinya. Suaranya. Gimana menurut kalian suaranya? Ini single kompresor sih, gue nggak tahu kalau yang dua. Tapi menurut gue so far nggak terlalu ganggu banget. Dan karena ini single, dia butuh waktu yang lebih banyak buat ngisi anginnya, sekitar 10 menitan lah. Setiap, kalau dari nol ya, tapi kalau misalnya nggak dari nol sih nggak lama-lama banget. Ada yang nyusulin. Sama ya, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama ya? Hah? Oke, sebentar ya. Sebenarnya ini udah beberapa hari gue selesai. Dan udah gue coba juga beberapa kali jalan. Dan menurut gue, waktu pertama setting, abis selesai langsung gue pakai emang agak keras. Terus gue bilang orangnya, emang keras kayak gini ya? Dan ternyata itu bisa disetting lagi. Air suspensinya kayak ada kuncinya diputer-puter. Dan bisa lebih ngayun lagi. Dan sekarang menurut gue jujur ini mirip banget sama suspensi awal yang gue pakai, suspensi original ya maksudnya. Tapi ini gue sengaja biar nggak terlalu ngayun banget, soalnya takut terlalu ngayun dia mentok ke fender. Jadi menurut gue ini bisa dibilang empuk untuk ukuran air suspensi yang selama ini banyak mitosnya kalau itu keras. Tapi menurut gue ini kok malah empuk kayak gini gitu ya. Dan ternyata emang air suspensi itu sekarang udah nggak kayak dulu lagi, teknologinya lebih canggih lah. Oke, jadi gimana menurut kalian mobil gue yang ambles ini, tapi tetap menurut gue sih nyaman ya dipakai buat jalan. Ini pun tadi gue kesini ke rumah abang gue ini bareng sama anak gue, Freya. Nggak yang gini-gini banget gitu loh. Walaupun kondisi mobilnya agak ceper, tapi menurut gue ini oke banget sih. Tapi emang menurut gue satu kekurangannya. Harganya itu lumayan banget sih. Oke, itu aja. Karena gue baru banget make, gue nggak tahu ya nanti ke depannya gimana. Kalau emang nanti ada hal-hal yang mungkin balonnya pecah atau apa, gue akan infoin lagi next. Tapi overall sampai saat ini gue sih puas banget sih.